Saya itu ingin meninggalkan pondok tapi tidak tega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat santri semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali dalam channel kami yaitu Pondok Pesantren Al-Masduqiyah, yaitu Al-Masduqiyah Official, di sesi podcast santri, menginspirasi dan mengedukasi. Nah, kali ini yang pertama saya mau ucapkan mohon maaf karena sebenarnya yang menjadi moderator yaitu Ustadz Saifillah seperti di konten sebelumnya. Nah, sekarang saya menggantikan di sini karena Ustadz Saifillah ada halangan. Akhirnya saya yang menggantikan di sini dan saya akan mengisi podcast kali ini. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa mendatangkan narasumber yang selanjutnya yang pastinya yang lebih wow dan lebih luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Huda. Assalamualaikum Ustadz Huda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat 5 sempurna. 4 sehat? 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini Ustadz Huda akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa selama beliau hidup dan selama beliau mengabdi. Dikarenakan kemarin ini ada perlombaan GPS, benar ya? Benar. Ada perlombaan GPS dan alhamdulillah dengan bimbingan Ustadz Huda sendiri, santri Al-Masduqiyah bisa meraih juara. Dan kita akan kulik dan kita akan bahas sebentar lagi. Nah, sebelum itu yang pertama boleh dong perkenalan dulu tentang pribadi Ustadz Huda. Mulai dari nama dan alamat mungkin. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Hudallah. Nur Muhammad Hudallah. Bisa dipanggil Nur, bisa dipanggil Muhammad, bisa dipanggil Huda. Yang penting jangan sampai panggil Allah. Jangan sampai panggil Allah. Iya, benar sekali. Yes. Saya berasal dari Jombang, merantau ke Kalimantan. Jombang merantau ke Kalimantan. Ya, ketika SD saya lahir darah Jombang dan rumah merantau di Kalimantan. Iya, benar. Rumah di Kalimantan. Nah, kebetulan juga ini Ustadz Huda juga alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, benar ya? Benar. Nah, ini Ustadz Huda ini juga dari Pondok Gontor berapa? Gontor 6. Gontor 6. Yang sekarang udah jadi Gontor 5 kalau nggak salah, ya. Nah, udah jadi Gontor 5 dan Ustadz Huda ini juga sama dengan ketua multimedia kami yaitu Ustadz Ihsan Saputra, juga beliau alumni dari Gontor 6 ya, Magelang. Nah, oke. Oke, nah ini sekarang yang pertama nih Ustadz, saya mau bertanya mengenai acara GPS yang katanya Ustadz Huda itu dari bimbingan Ustadz Huda sendiri, mereka santri Al-Masduqiyah itu bisa meraih juara. Nah, ini kalau boleh tahu acara GPS ini kepanjangannya apa ini? Gebiar Prestasi Siswa. Gebiar Prestasi Siswa. Nah, acara GPS ini diadakan setahun sekali atau mungkin 2 dekade atau bagaimana? Kemungkinan 1 tahun sekali. Kemungkinan 1 tahun sekali. Nah, ini acara GPS diadakan 1 tahun sekali. Di mana sudah? Di Man 1 Python Probolinggo. Di Man 1 Python Probolinggo. Ini perlombaan GPS ini tingkat Probolinggo atau tingkat kabupaten atau tingkat provinsi? Tingkat Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Berarti se-Probolinggo ikut semua saja ya? Iya. Nah, alhamdulillah bisa meraih juara. Alhamdulillah. Nah, ini apanya juga saya pengen tahu nih, katanya itu Ustadz Huda membawa beberapa santri nih. Santriwan dan santriwati ya. Benar. Nah, ini berapa orang Ustaz dari santri dan berapa orang dari santriwati? 3 dari santriwan, 3 dari santriwati. Berarti 6 semuanya Ustaz ya? 6. 3 santriwan dan 3 santriwati. Nah, ini untuk yang meraih juara itu juara berapa aja Ustaz? Dan juara 3. Juara 3 dari dua-duanya. Lomba menyanyi dan lomba mengaji. Dua-duanya juara 3, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, itu diraih dari santriwan apa santriwati? Santriwati. Dua-duanya dari santriwati semua. Iya, yang santriwan nggak dapat ya? Tidak dapat. Nggak dapat. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih, kalau Ustadz Huda kan memang udah terkenal ya di pondok pesantren ini
melatih sebagai pembimbing dan pelatih tilawatil Quran. Ya, qori ya dalam seni suara yaitu qori. Nah, kan ini ada perlombaan Gina juga, yaitu nyanyi Arab apa Indonesia? Nyanyi Indonesia dan Arab. Indonesia dan Arab. Lah ini untuk mungkin iya untuk melatih yang melatih tilawatil Quran Ustaz Duda saya masih bisa meraih juara ya saya maklumi karena Ustaz udah pelatihnya. Tapi kalau Ustaz udah ketika melatih yang lomba nyanyi, apakah ada bantuan dari Ustadz dan atau ustazah lain? Kalau lomba menyanyi saya dibantu oleh Ustazah Elisa. Ustazah Elisa. Selaku vokalis vokalis ustazah di pondok ini. Vokalis salah satu vokalis yang ada di pondok pesantren ya. Iya. Nah ini kalau boleh tahu bagaimana ketika latihan atau juga latihannya di mana dan kapan? Latihannya untuk menyanyi di studio ini. Untuk nyanyi di studio terus? Di studio dan latihan mengaji di musola. Di musola putri. Iya. Di musola putri. Yang itu yang cewek apa yang cowok? Yang cewek. Yang cewek. Kalau yang cowok? Yang cowok di kamar. Yang cowok latihan di kamar. Langsung sama Ustaz Duda sendiri ya? Iya. Langsung sama Ustaz sendiri. Nah ini kalau boleh tahu kemarin yang juara itu nyanyi lagu apa saja? Nyanyi lagu Mungkin Hari Ini. Mungkin hari ini terus? Mungkin hari ini. Wah luar biasa suaranya Ustaz Duda. Lanjut sama lagu apa Ustaz? Sama lagu Ya Maulana. Ya Maulana. Oh lagunya Sabian ya? Iya Sabian itu. Nisa Sabian. Versi Sabian. Ya, Sabian itu. Terus yang untuk yang qori itu surat apa Ustaz? Surat At-Takwir. At-Takwir ayat 1 sampai ayat terakhir. Ayat 1 sampai ayat terakhir. Mau dibacakan dulu. Boleh request ya. Kita dengarkan bersama bagaimana pembimbing qori Pondok Pesantren Al-Masdukia. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Sadaqallahul azim. Allah luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi saya lebih yakin lagi dan saya nggak heran dan saya akhirnya ya maklum lah gitu. Jadi santriwati ini bisa menjadi juara, toh pembimbingnya aja sudah seperti ini suaranya. Alhamdulillah. Ini kalau boleh tahu nih Ustaz Duda, apakah dari vokal Ustaz Duda ini apakah ada dari faktor keturunan? Iya. Sebelumnya orang tua saya juga pernah belajar qiraatil Quran. Tapi karena ada masalah keluarga akhirnya tidak melanjutkan potensinya. Akhirnya ya gimana lagi, saya mendapatkan percikan potensi sedikit yang saya kembangkan. Semakin lama semakin berkembang alhamdulillah. Akhirnya saya mempunyai rasa jiwa cinta terhadap Al-Quran, terhadap nada-nada irama-irama sebuah lagu irama yang menghiasi bacaan Al-Quran itu. Akhirnya saya jatuh cinta, akhirnya saya berusaha untuk belajar dan mengajar. Alhamdulillah.
Nah ini selanjutnya nih Sat. Untuk mungkin ketika melatih ini kan pasti nih ada kendala-kendala apa nih, kalau boleh tahu bisa diceritakan kendala-kendala ketika melatih santriwan dan santriwatinya untuk mempersiapkan lomba GPS ini. Kendalanya ya tidak ada sebenarnya, tapi ya karena faktor seringnya kesibukan saya sendiri dan anak-anak, akhirnya ada tumbuh rasa lelah yang itu membuat saya menjadi lillah. Ya, akhirnya lelah saya ubah kata lelah itu menjadi lillah. Walaupun saya sakit sampai dibilang bahasa Madura itu sakit ya, sakit. Oh, udah paham bahasa Madura dia? Paham bahasa Madura sudah. Udah pro ya? Udah profesional sudah. Udah profesional. 3 bahasa saya sudah menguasai, Jawa, Indonesia, Arab, Madura. Gitu, ya itu akhirnya dalam segi semangat saya akhirnya saya juga capek ya, lelah, terkadang saya demam juga, tapi karena melihat santri semangat dalam belajar, mengaji, menyanyi, hati saya tuh terasa senang, akhirnya tumbuh rasa semangat saya lagi, bangkit lagi, karena perjuangan itu tidak cukup satu kali, perjuangan jatuh kita harus bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi, jatuh sakit. Nah, ya karena orang sukses itu emang bukan orang yang sekali mencoba langsung sukses, nggak mungkin. Nanti dari gagal dulu, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, seperti itu. Nah, ini untuk terakhir nih, yang terakhir boleh dong minta pesan-pesannya kepada seluruh santri dan mungkin untuk para penonton juga yang ada di rumah, khususnya ya untuk peserta-peserta lomba GPS yang tahun depan, pesan-pesan gimana caranya itu supaya bisa tetap mempertahankan juara ini, dan juga bahkan mungkin yang kemarin itu cuma yang menang 2, yang akan datang bisa 6-6-nya bisa meraih juara. Amin. Bisa memberikan pesan untuk penonton dan untuk santriwan dan santriwati. Pesan saya untuk kedepannya agar santriwan santriwati tetap bersemangat, tetap berjuang untuk mengharumkan nama Pondok Pesantren Al-Masdukiyah ini dengan perjuangan, dengan rasa juang, dengan rasa cinta terhadap pondok, dan ingin memperjuangkan dan mengharumkan nama pondok ini dengan segiat-giatnya, dengan semangat-semangatnya. Walaupun capek-capek, walaupun sakit-sakit, tapi gimana caranya mengharumkan nama pondok ini, kita harus tetap berjuang. Dan selagi kita berjuang, setelah kita berusaha, kita harus berdoa agar dalam perjuangan kita Allah tetap meridhoi apa yang kita perjuangkan demi nama pondok. Setelah kita berdoa, dan jangan lupa kita tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah agar semua yang kita usahakan, semua yang kita doakan, semua yang kita impikan kepada pondok, Allah meridhoinya semuanya. Itu saja. Luar biasa pesan dari Ustaz Huda. Jadi di sini ada 3 pesan. Yang pertama, jika kita mau mengikuti lomba atau mengikuti suatu event, yaitu yang pertama itu adalah usaha, kemudian doa, dan yang terakhir adalah tawakal kepada Allah. Lah ini pesan yang luar biasa, dan kita patut berterima kasih semua ya kepada Ustaz Huda, seluruhnya santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Masdukiyah, karena Ustaz Huda ini adalah pembimbing Jamiatul Quro yang sangat luar biasa dan sangat berkompeten, dan sangat jasa-jasanya kami butuhkan, santri butuhkan. Jika seandainya tidak ada Ustaz Huda, maka tidak akan tercetak kader-kader qori dan qoriah di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah. Nah, kita patut berterima kasih nih para penonton yang ada di rumah, dan untuk santriwan dan santriwati jangan lupa ucapkan banyak terima kasih pada Ustaz Huda, dan khususnya untuk Pondok Pesantren yang sudah mendatangkan Ustaz Huda jauh-jauh dari Gontor untuk mengabdi di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah. Ini kalau boleh tahu singkat nih Ustaz, kira-kira tahun depan Ustaz Huda mau lanjut apa enggak? Kalau dipikir-pikir, saya itu ingin meninggalkan pondok tapi tidak tega, tapi gimana lagi gitu. Lah gimana Dan lagi? akhirnya ini harus saya pikirkan kembali. Saya mau berdoa kepada Allah, istikharah, istikharah, bermusyawarah kepada orang tua,
dan berdoa kepada Allah. Gimana? Mudah-mudahan saja saya minta doanya. Semoga tahun depan saya diberikan jalan kemanapun itu, mau mengabdi kepada pondok kembali atau saya menikah atau gimana. Wah, saya, udah siap menikah ya? Sudah siap. Udah insyaallah. siap. Berapa persen sih? Sudah dulu. Udah dulu. Oke, kita skip dulu masalah itu. Udah mungkin cukup sekian dari kami. Saya ini mau yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih sudah bisa hadir untuk menjadi narasumber di sini, mendatangkan tamu yang sangat luar biasa. Nah, cukup sekian dari kami. Jangan lupa tetap lanjut dan terus menonton channel kami yaitu Almas Dukia Official, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Cukup sekian dari kami. Silakan bisa menonton acara podcast yang narasumber yang luar biasa pasti selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.